Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, bersama saya Resi Pratwi. Kali ini kita akan membahas tentang teori perilaku konsumen. Ada 4 subbab yang akan kita bahas. Pertama, pengertian dan asumsi. 2, itu kardinal dan ordinal. Yang ketiga, equilibrium konsumen. Dan yang keempat, kurva indiferen. Nah, konsumen, apa itu konsumen? Nah, kalau konsumen itu kan bukan dengan konsumsi ya. Kalau konsumsi itu adalah kegiatan dengan menghabiskan nilai guna suatu barang. Nah, kalau konsumen ini adalah artinya orangnya ya. Jadi orang yang mengkonsumsi barang atau jasa dengan tujuan memperoleh kepuasan atau utility satisfaction. Nah, kita nih membeli barang, tujuannya itu kita memperoleh kepuasan ya. Dengan mengkonsumsi suatu barang yang kita beli itu, kita memperoleh kepuasan atau utility satisfaction. Misalnya, si Jono ingin membeli. Dengan si Jono mengkonsumsi laptop, tujuannya adalah memperoleh kepuasan ya. Contoh jasa, misalnya ini si Mirna ingin pergi ke salon, tujuannya apa? Tujuannya adalah si Mirna merasa senang dengan jasa salon tersebut, bisa semakin cantik, bersih, dan semakin menawan misalnya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Nah, ada 2 pendekatan dari pelaku konsumen ini. Kita melihat bagaimana perilaku konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Pertama ada dari cardinal utility, ada dari ordinal utility approach. Nah, kalau cardinal ini asumsinya ya, ini penuh dengan asumsi. Kalau cardinal ini hanya 1 unit barang saja, dan untuk melihat utility ini kita bisa nilai dengan angka. Kalau ordinal ini kita mengkonsumsi barang lebih dari 1, misalnya X dan Y gitu ya, kombinasi X dan Y. Dan juga kepuasannya kita gambarkan dengan perankingan gitu. Pertama si cardinal utility approach dulu. Nah, pendekatan ini kita menggunakan perilaku konsumen dalam mengkonsumsi dengan asumsi. Pertama, konsumen ini hanya mengkonsumsi 1 jenis barang saja. Kemudian utility-nya kita dapat hitung dengan angka, gitu ya. 1 jenis barang saja dan dapat dihitung dengan angka. Nah, di sini kita lihat ada fungsi utility. Fungsi utility itu dilambangkan dengan U ya, U utility. Adalah fungsi dari X. Kenapa X saja? Karena kita asumsinya adalah 1 unit barang saja. Utility ini adalah jumlah kepuasan yang kita peroleh atau yang konsumen peroleh akibat mengkonsumsi sejumlah barang X. Nah, ini ada contohnya ya. Contoh sederhananya kita kepuasan yang kita peroleh ketika minum air ketika haus. Oke, ini lambang unit X kalau minum air berarti kan 0 tegukan, 1 tegukan, sampai 6 tegukan. Ini total utility atau total kepuasan dari mengkonsumsi si X tadi. Nah, ini marginal utility dari kita mengkonsumsi X. Nah, kalau marginal utility ini adalah tambahan kepuasan yang kita peroleh dari setiap menambah 1 unit X. Ya. Oke, ini tegukan, belum ada tegukan, jadi total utility-nya belum ada dong ya. Kemudian tegukan pertama kita memperoleh total kepuasan itu 4, tegukan kedua 7, tegukan ketiga 9, 4, 10, 5, 10. Nah, ini mulai turun ya, turun grafiknya dari kepuasannya 10, tegukan ke 6,
itu nilainya 8. Artinya haus dahaga kita sudah terpenuhi ketika tegukan ke-5 ya. Oke. Kita hitung nilai marginalnya, tambahan 1 unit X tadi. Nah, ini tambahan marginalnya 4. Ini 3 datang dari mana? Yaitu selisih 7 dan 4 ya. Marginal utility 2, 9 dan 7, 1 itu 10 dan 9. Nah, ketika marginal utility-nya sama dengan 0, artinya ini adalah tingkat kepuasan yang maksimum. Ini minus 2 itu udah turun ya. Ya. Oke. Total utility adalah fungsi X, di mana marginal utility X ini adalah delta U. Delta U ini ada perubahannya per delta X, di mana delta U sama ya, per delta X sama dengan 0. Nah, jika utility maksimum, utility maksimum jika marginal utility sama dengan 0. Sama dengan 0 tadi ketika tegukan berapa? Jadi tegukan ke-4 dan 5 gitu ya. Bisa kita lihat ke sini, 4 dan 5 itu tegukan ke-10 gitu ya. Jadi ini sudah utility maksimum. Nah, ketika marginal utility-nya besar dari 0. Besar dari 0 itu di mana posisinya? Besar dari 0, dari 4 sampai 1 ini ya. Tegukan 0 sampai ke tegukan ke-4. Nah, artinya ketika kita menambah konsumsi, menambah tegukan air, masih meningkatkan kepuasan. Kepuasan akan menurun ketika marginal utility-nya kecil dari 0 ya. Tegukan ke-6 sudah minus 2. Nah, kita lihat ini. Kalau melihat grafik kurva, jangan pusing dulu. Di sini saya jelaskan, yaitu ada total utility dan marginal utility. Ini cerminan ya, karena dia nyambung. Nah, ini X. X ini sama dengan tabel sebelumnya adalah tegukan, belum ada tegukan pertama, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ya. Kemudian ini sama ya, tegukan pertama, kedua, ketiga. Ini grafik ini mencerminkan total utility dari X tadi. Tegukan pertama, total utility-nya adalah 4. Total tegukan kedua 7, ketiga 9, total utility tegukan keempat itu nilainya 10. Tegukan kelima masih 10 di sini ya. Tegukan keenam itu udah minus 2, kurang 2. Jadi udah turun grafiknya. Tambah lagi tegukan makin enak, nggak mau minum. Nah, jadi di sini adalah cerminan marginal utility yang pertama. Tegukan pertama ini lebih tinggi, turun, dan di sini maksimalnya ya. Ini marginal utility sama dengan 0 ya. Ini marginal utility-nya besar dari 1. Ketika kecil dari 0 artinya kurvanya itu di bawah. Lanjut di contoh soal. Nah, ini kita mengetahui utility-nya adalah fungsi X, di mana utility sama dengan 10X dikurang X kuadrat. Nah, pertanyaannya, berapa unit X yang harus dikonsumsi agar utility itu maksimum? Nah, kalau udah dapat nilai X maksimumnya, buktikanlah utility maksimum tersebut. Oke, kita lanjut jawab soal yang tadi ya. Jadi untuk melihat utility maksimum itu kita pakai rumus jika DU per DX sama dengan 0. Jadi utility ini kita turunkan nilainya. Kan nilainya itu kan 10X dikurang 2.
dikurang X pangkat 2 gitu ya. Jadi X ini kan memiliki makna pangkat 1, sedangkan ini udah dituliskan. Kalau pangkat 1 kan nggak perlu ditulis lagi gitu ya. Jadi yang 1 ini kita turunkan ke depan 10, yang 2 ini kita turunkan ke depan X. Jadi 1 per 10. X-nya sudah habis ya, karena ini hanya pangkat 1, kemudian kita kurangkan 2-nya turun ke bawah, 2 X pangkat 1. X pangkat 1 nggak perlu lagi kita tulis. Jadi ini hasilnya 1 kali 10, yang 10 dikurang 2X. Oke, ini sudah kita turunkan. Nah, untuk mencari nilai X ini, artinya langkah berikutnya adalah yang 2X ini kita pindah ruaskan ke kiri. Jadi 2X sama dengan 10 gitu ya. Anggap aja ini tulisannya bagus, susah banget nulisnya. Jadi X sama dengan 10 per 2. Jadi dapat kita peroleh nilai X nya sama dengan 5. Utility maksimumnya 5. Nah, bagian yang B, bagaimana cara kita membuktikannya? Ya, membuktikannya itu caranya kita ambil nilai X itu kecil dari 5 dan nilai X yang besar dari 5. Sebagai contoh, saya ambil nilai 3 dan 6. Oke, untuk langkah yang X sama dengan 5, kita ganti nilai utility tadi ya. Nilai X tadi sama dengan 5. Jadi 10 dikali 5 gitu ya. 10 dikali 5 dikurang 5 kuadrat. Sama dengan 25. Nah, bagaimana dengan nilai X sama dengan 3 dan 6-nya? Kita masukkan nilai X tadi sama dengan 3. 10 kali 3 dikurang 3 kuadrat sama dengan 30 dikurang 9 sama dengan 21. Sedangkan X sama dengan 6 ini nilainya adalah 24. Jadi di antara 3 poin ini, mana nilai yang maksimum? Tetap yang maksimum yang X sama dengan 5. Jadi kita telah membuktikan bahwa nilai X maksimum itu sama dengan 5 gitu ya. Jika nilai X itu kecil dari 5 atau besar dari 5, utility itu tidak maksimum. Oke, selesai. Nah, kita lanjut ke ordinal utility approach. Di sini ada kita memiliki asumsi. Yang pertama, konsumen itu mengkonsumsi berbagai jenis barang atau kombinasi barang pada waktu yang sama. Asumsi yang itu konsumsi barang X dan barang Y. Nah, yang kedua, utility yang diperoleh akibat mengkonsumsi sejumlah barang itu tidak dapat diukur dengan angka, tapi hanya dapat di ranking menurut urutan kesukaan. Kemudian yang ketiga, konsumen itu memiliki anggaran pendapatan yang terbatas yang akan dialokasikan untuk membeli berbagai barang yang akan dikonsumsinya. Nah, tujuannya adalah bagaimana kita mengkonsumsi barang itu agar utility-nya optimal. Nah, fungsi X, ordinal, fungsi X dan Y, gitu ya. Kalau yang tadi kan fungsi X aja nih. Nah, ini karena berbagai jenis barang, yaitu barang X dan barang. Jadi, pendapatan yang tersedia itu adalah ketika PX kali PY tambah PY kali Y gitu ya. Jadi price barang X kali unit X ditambah price barang Y kali Y. Jadi utility itu adalah jumlah kepuasan akibat mengkonsumsi barang tertentu. Nah, barangnya adalah barang X dan Y. Ini P, price X, harga barang X, price Y, harga barang Y. Nah, bagaimana cara kita mencari equilibrium produsen secara matematik? Nah, untuk menentukan equilibrium produsen, kita dengan menggabungkan kedua persamaan dengan jumlah koefisien Lagrange multiplier atau lambda ya. Lambda, kemudian kita
buat turunan pertamanya terhadap semua variabel dan kita samakan dengan 0. Jadi di sini ada fungsi X dan fungsi Y di mana M itu adalah PX per PX kali X tambah PY kali Y. Kita ganti persamaannya dengan 0, jadi M yang baris di sini kita pindahkan ke sini, yaitu M dikurang PX, boleh ya, pindahkan ke ruas ke kiri. Ruas kiri jadi negatif, ini saya ke kiri jadi negatif. Jadi M PX per M PX kali X kurang PY kali Y sama dengan 0. Jadi kedua persamaan itu digabungkan menjadi utility bintang adalah fungsi XY ditambah lambda dari M PX kali X PY. Ya. Kemudian turunan pertamanya bagaimana? Kita lihat fungsi X ini panutannya ke sini ya. Fungsi X adalah lambda PX. Lambda kali PX. Fungsi Y yaitu kita lihat yang fungsi ya. Ini kan habis ini ya. Lambda dikurang dikali PY. Fungsi Y adalah lambda dikali PY. Nah, karena sama dengan 0, kita pindahkan PY berluas lambda juga dengan X. Kemudian du dx sama dengan M dikurang PXX dikurang PYY. Nah, fungsi X itu adalah marginal utility X. Fungsi Y adalah marginal utility Y. Syarat optimumnya ini ya, jadi marginal utility X per marginal utility Y. Sama nggak sih dengan price? Sama ya. Price X per price Y atau MUX per PX MUY kali P per PY. Kalau tadi secara matematik, sekarang secara grafik ya, atau kurva. Untuk menentukan equilibrium produsen secara kurva, kita gunakan indifferent curve dan budget line. Nah, apa itu indifferent curve, apa itu budget line? Jadi perbedaan indifferent curve dan budget line. Kalau indifferent curve itu fokus kepada tingkat kepuasan, sedangkan budget line ini budget, biaya atau cost yang dikeluarkan dari kita mengkonsumsi barang X dan barang Y. Kombinasi X, Y, bagaimana tingkat kepuasannya itu digambarkan oleh indifferent curve, dan kondisi konsumsi barang X dan Y, berapa biaya yang kita miliki, itu diperlihatkan oleh budget line. Nah, di sini ada kurva. Ini mencerminkan yang tegak lurus adalah barang Y dan yang mendatar ini adalah barang X. Nah, di sini kita bahas indifferent curve ya. Jadi indifferent curve ini ciri-cirinya garisnya melengkung. Nah, beda nanti kalau budget line. Budget line itu garis lurus ya. Nah, jadi di sini menggambarkan tingkat kepuasan 3 macam. Ya, boleh lebih dari 3, boleh semakin ke bawah, boleh semakin ke atas. Nah, di sini tingkat kepuasan di IC1, IC2, ICN. Nah, di indifferent curve 1 itu sebentar. Nah, di indifferent curve 1 itu tingkat kepuasan sepanjang garis ini dia sama ya. Mau kepuasannya nilainya sama sepanjang garis IC1. Nah, bagaimana di IC2? Juga sama. Tingkat kepuasan selama dia di garis IC2, tingkat
kepuasannya itu sama. Begitu juga dengan IC. Nah, bagaimana hubungannya dengan fungsi X dan fungsi Y? Nah, apapun nilai konsumsinya. Ini kan kalau di titik A, di titik B, di titik D, itu artinya kepuasannya sama. Walaupun dia beda tingkatan, beda letak tapi satu garis, ya sama kepuasannya. Kalau A kan konsumsi barang X dan Y-nya lebih banyak kan kombinasi Y dibanding kombinasi X. Begitu sebaliknya dengan D. Kalau D lebih banyak kombinasi X dibanding Y. Ya. Namun tingkat kepuasannya sama. Begitu juga dengan B. Apapun kombinasi barang X dan Y, tingkat kepuasannya sama. Begitu pula dengan F dan G. Kalau saya kasih titik sini Z, tingkat kepuasannya sama. Ya. H dan J juga begitu. Nah, pertanyaannya, apakah sama fungsi apakah sama tingkat kepuasan A dan F? Tentu tidak. Karena apa? Karena dia berada pada indifferent curve yang berbeda. Nah, kemudian, apakah tingkat kepuasan IC1, IC2, dan ICN ini sama? Tentu berbeda. Berbedanya karena apa? Semakin menjauh dari titik ordinal, semakin ke kanan ya, maka tingkat kepuasan akan semakin tinggi. Begitu pula dengan ke bawah, semakin ke kiri tingkat kepuasannya, maka nilainya akan semakin rendah. Artinya bahwa nilai kepuasan IC1 itu lebih kecil dari IC2, IC2 lebih kecil dari ICN. Artinya ICN ini tingkat kepuasannya paling besar. Ya. Oke, jika diberi nilai 1, 2, 3, ini 3, ini tingkat kepuasannya 2, ini kepuasannya 1. Kemudian marginal price X kali X kurang PY kali Y. Ini kita menggambarkan dengan budget line. Budget line ini adalah garis yang memperlihatkan berbagai kemungkinan kombinasi dua barang yang dapat dibeli dengan titik pengeluaran yang sama. Jadi ini biaya ya. Biaya identik dengan cost pengeluaran. Jadi di sini menggambarkan tingkat pengeluaran B1, L1 lebih besar, lebih kecil dari B2, L2. B2, L2 lebih besar dari BN per N. Artinya, tingkat pengeluaran konsumen pada titik A, B, D itu adalah sama. Dan tingkat pengeluaran F dan G itu sama. H dan J sama. Nah, ketika A dan F apakah tingkat pengeluarannya itu sama? Berbeda ya. Karena tingkat pengeluaran F lebih besar daripada A. Semakin ke kanan, tingkat pengeluaran itu akan semakin tinggi. Begitu sebaliknya. Ya. Jadi tingkat pengeluaran di titik C itu lebih besar dibanding Y. Y ini lebih besar daripada D. Y ini lebih kecil daripada J. Y ini lebih besar daripada D. Ya. Nah, oke. Jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar ya. Nanti akan saya jadikan bahan untuk materi selanjutnya. Jika paham dengan lanjut kepuasan optimum. Kepuasan optimum ini adalah tingkat keseimbangan konsumen dicapai jika IC bersinggungan dengan BL. Jadi isocos indifferent curve isocos. Indifferent curve sama dengan BL. Jadi di mana persinggungannya? Ya. Jadi ini BL,
ini indifferent curve. Jadi ini adalah titik keseimbangan konsumen. Jadi slope indifferent curve adalah marginal utility X per marginal utility Y. Budget line adalah price, identik dengan harga ya. Price X per price Y. Kemudian kita lihat di sini. Oh, jangan pusing. Jangan pusing dulu. Mari saya jelaskan secara baik. Ini Y. Ini barang Y. Ini barang X. Nah, utility maksimum approach dengan pengeluaran titik yang sama di titik A, E, D. Ya. Nah, di titik A, E, D kalau kita memandang BL saja. Abaikan IC, IC1, IC2, IC3. Jadi ini adalah pengeluaran konsumen jika dia ingin mengkonsumsi barang X dan Y. Ada tingkat kepuasan dengan 3 jenis tingkat kepuasan, IC1, IC2, dan IC3. IC1, IC2, IC3 gitu ya. Nah, pertanyaannya, mengapa kepuasan maksimum tidak berada pada titik A atau D? Tidak berada pada titik A atau D. Kan kepuasan maksimum di E ya. Titik equilibrium. Kenapa tidak berada pada titik A dan D? Nah, benar jawabannya ya. Karena A dan D ini berada pada indifferent curve 1. Sedangkan indifferent curve 2 kan tingkat kepuasannya lebih besar daripada IC1 ini. Nah, kalau ada tingkat kepuasan lebih tinggi, kenapa kita ambil tingkat kepuasan yang lebih rendah? Ini cocok ya, cocok karena dia sesuai dengan pengeluaran. Tapi dengan pengeluaran yang sama, artinya ada tingkat kepuasan yang berbeda. Bagaimana dengan titik F? Kalau di titik F ini, kita memang sih kepuasannya lebih tinggi, tapi budget line kita, pengeluaran kita tidak cocok dengan titik F karena pengeluarannya lebih besar gitu ya. Apabila kita memiliki budget line lebih tinggi lagi, tentu titik F akan berada pada tingkat kepuasan yang maksimum. Sayang, budget line kita cuma satu ini saja. Ya. Kita lanjut ke kurva yang ini. Nah, ini menjelaskan ada budget lainnya 3 pilihan ya. Tapi tingkat kepuasannya itu hanya satu. Apakah minimum cost itu minimum cost approach dengan tingkat kepuasan yang sama di tingkat A, E, D. Jadi kepuasan kita ada 3 ya. A, E, D. Tapi situasinya dengan biaya yang berbeda gitu ya. Ketika biaya yang tinggi, tingkat kepuasan kita di titik A dan D. Namun di biaya yang minimum, A, dengan biaya minimum kita berada pada tingkat kepuasan di titik E gitu ya. Dengan kepuasan yang sama. A, E, D. Jadi, cost minimum itu berada pada titik E gitu ya. Kepuasannya kan sama. Kepuasan sama, tapi biaya berbeda, biaya rendah. Kalau biaya tinggi, di titik A dan di titik E. Lalu bagaimana dengan titik F? Ya, dengan biaya pengeluaran yang rendah, kita tidak memperoleh titik kepuasan atau titik utility-nya enggak tercapai. Ya, dengan biaya yang sangat minim sekali. Kemudian perubahan kepuasan konsumen. Jadi perubahan kepuasan konsumen ini ada 2 macam. Ada karena harga barang dan ada karena perubahan pendapatan. Ketika perubahan harga barang, ketika harga lebih murah, tentu orang akan lebih banyak mengkonsumsi barang tersebut. Asumsinya ya.
Jika perubahan pendapatan, tentu konsumsi kita juga akan berubah. Ketika pendapatan berkurang, konsumsi semakin berkurang, begitu pula dengan sebaliknya. Nah, yang pertama ini ada asumsi barang. Yang pertama ini adalah karena perubahan harga barang. Karena perubahan harga barang, harga X dan harga Y itu berubah. Asumsinya di sini harga barang X naik. Barang X ini naik. Kalau harga barang X ini naik, harga barang X ini naik, apa yang terjadi? Kalau naik tentu orang nggak mau beli ya, berkurang. Oh, tentu konsumsinya semakin berkurang. Nah, kalau konsumsi berkurang artinya kita unit X tentu menggeser unit X ini dari L1 ke L2 dengan biaya daya tetap. Nah, barang X ini tetap, pendapatan tetap. Nah, jika harga barang X tetap, maka jumlah X yang dapat dibeli tentu berkurang karena budget line itu bergeser dari BL1 ke BL2. Nah, kepuasan optimum itu dari E1 ke E2. Artinya tingkat kepuasan turun ya, walaupun titik E ini lebih tinggi tapi IC1 bergeser ke kiri ke IC. Kemudian karena perubahan harga barang, masih harga barang ya. Kalau tadi kan itu si X-nya yang naik, nah, Y tetap. Nah, kalau ini harga Y turun, nah, harga barang X tetap. Nah, kita fokus ke Y. Kalau harga Y turun, artinya semakin banyak dong orang beli ya, sehingga menggeser dari B1 ke atas, B1 ke B2. Jadi B1 ke L bergeser ke B2 ke L. Artinya kan awalnya B1 nih IC-nya, indifferent code-nya di bawah. Kemudian bergeser ke B2, artinya indifferent code-nya naik ke kanan, bergeser ke kanan. Artinya tingkat kepuasan akan naik dari B1 ke B2. Jadi kita fokusnya ke kiri kah dia atau ke kanan kah dia ya. Oke. Kemudian karena perubahan pendapatan, harga barang X dan Y tetap, tapi pendapatan kita naik, gitu ya. Jadi artinya budget line ini otomatis karena pendapatan kita naik, pengeluaran juga naik dong ya. Pendapatan kan sama dengan pengeluaran asumsinya. Jadi dari B1 L1 bergeser ke kanan karena dia naik. Jadi B2 dan L2. Bagaimana dengan tingkat kepuasannya? Kepuasannya tentu naik dari IC1 ke IC2. Oke, lanjut. Kita akan membahas substitusi efek, income effect, dan total effect. Ini. Kalau dilihat kurvanya jangan pusing dulu ya, nanti akan saya jelaskan secara perlahan. Nah, perubahan perilaku dan kepuasan konsumen ini mencerminkan ya, substitution effect, income effect, dan total effect ini menggambarkan perubahan perilaku dan kepuasan konsumen jika terjadi suatu perubahan. Perubahan ini ya, kita bisa jelaskan melalui efek substitusi dan efek pendapatan. Nah, total efek ini adalah jumlah dari efek substitusi dan efek pendapatan. Ini ada di bagian kesimpulan. Oke, kita beralih ke kurva. Tingkat titik keseimbangan mula-mula itu berada pada titik E1 ya, di mana E1 itu adalah persinggungan antara apa? Antara BL1 dengan apa? Dengan IC1.
Jadi persinggungannya di sini. Dan titik keseimbangannya di E1. E1 apa yang dikonsumsinya? Nah, yang dikonsumsi adalah barang X dan Y. Kombinasinya apa saja? Kombinasinya pada X1 dan Y1 di titik Y1 ya. Kemudian terjadi penurunan harga X. X turun, harga barang Y tetap. Ketika harga barang X itu turun, artinya adalah ketika harga X turun tentu konsumsinya semakin meningkat ya. Konsumsinya atau sehingga menggeser kurva BL1 ke BL2. Menggeser BL1 ke L2. Namun, jika perubahan harga konsumen itu hanya bersifat sementara, dia tidak akan menggerakkan kurva dari IC1 ke IC2. Nah, konsumen akan tetap mempertahankan tingkat kepuasannya pada IC1 dalam jangka pendek, gitu ya. Nanti akan ada jangka panjang. Mempertahankan ke tingkat kepuasannya pada IC1 sehingga membentuk budget line yang baru. Budget line yang baru itu di mana? Ketika kita buat titik keseimbangannya E2-nya di sini ya. Jadi patokannya di sini. Jadi budget line yang baru itu adalah B3 L3. Ini L3-nya ketinggalan. B3 L3. Jadi dia sejajar dengan B L2 pada titik keseimbangan E2. Nah, apakah ada efek substitusi di sini? Ada ya. Dimana kita lihat di antara substitution efek E1, equilibrium 1, dan E2. Substitusi yang bagaimana ya? Aduh. Substitusi yang bagaimana? Yaitu perubahan X1 ke X2. Artinya ada peningkatan konsumsi X2. Dengan menurunkan Y1 akan menambahkan Y2 gitu ya. Karena dari E1 kan Y1 ini berkurang menjadi Y2 pada equilibrium E2. Jadi perubahan ini yang dinamakan dengan substitution effect. Nah, bagaimana dengan efek pendapatan? Ini kan dalam jangka pendek ya. Dalam jangka panjang nanti dalam long run jika penurunan harga X akan diperkirakan permanen, artinya pendapatan konsumen akan naik. Jadi bergeser dari B3 ke L3, dari B3 L3 ke BL2 gitu maksudnya ya. Jadi pendapatan meningkat sehingga budget line itu akan bergeser ke kanan sehingga membentuk indifferent curve 2 IC2 pada titik keseimbangan equilibrium E3. Nah, pergeseran B3 L3 ke BL2 ini namanya income effect atau efek pendapatan. Nah, ini kesimpulannya adalah total effect itu adalah substitution effect ditambah dengan income effect. Gitu ya. Jika ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Oke, kita lanjut pada bagian menurunkan kurva permintaan konsumen. Ini enggak hanya menurunkan kurva permintaan konsumen. Nah, ini akan kita bahas jumlah konsumsi itu bisa turun dan jumlah konsumsi itu bisa naik, gitu ya. Nah, pada keadaan awal ini menjelaskan ada komoditi X dan ini price-nya ya, dan ini cerminannya di bagian atas. Nah, pada keadaan mula-mula harga X ini awalnya pada P1, kemudian nanti intinya akan pindah ke P2 gitu ya. Kita jelaskan di P1. Kita kalau harga price P1 kita bikin garis mendatar begini, kemudian kita cerminkan ke atas gitu ya. Nah, kita buat titik equilibrium pertama, di mana equilibrium pertama itu adalah persinggungan yang sejajar ya dengan P1X1 itu naik ke atas, ada persinggungan dari BL1, persinggungan dengan
bersinggungan dengan si IC1, titik E1. Nah, dengan barang yang dikonsumsi di X1. Nah, jika harga turun dari P1 ke P2, bikin lagi garis mendatar, kemudian budget line itu akan bergeser ke BL2. Budget line akan bergeser ke BL2. Namun, ada namunnya ya, tapi konsumen tetap bertahan pada IC1, belum mau naik ke IC2 gitu ya, indifferent curve 2. Nah, sehingga membentuk titik keseimbangan baru di E2. Nah, dengan jumlah barang yang dikonsumsi itu turun. Nah, itu yang menurun itu maksudnya di mana? Nah, kita lihat cerminannya di X2 ini ya. Jadi dari P1 ke ke P2 itu namanya CDC atau Compensance Demand Curve atau CDC. Nah, lanjut. Jika penurunan harga X ke P2 tadi menyebabkan kepuasan itu naik. Nah, tadi kan kepuasannya sama ya. Kepuasan naik artinya dari IC1 ke IC2. Nah, jumlah X yang dikonsumsi akan naik. Karena kita tarik dari titik E3 ini ke X3 ya, kita hubungkan dari P1 ke P2. Nah, ini namanya Ordinary Demand Curve atau ODC. Gitu. Nah, ini lanjut ke inferior good, normal good, netral, inferior, dan barang-barang good. Gitu. Pertama, normal good. Barang-barang adalah semua barang yang permintaannya bertambah apabila pendapat. Misalnya nih, pendapatan bertambah. Biasa terjadi pada barang-barang elektronik rumah tangga. Makin tinggi pendapatan, maka barang elektroniknya semakin canggih biasanya ya. Dari kasus ini, kenaikan pendapatan konsumen itu akan menggeser BL ke kanan. Pendapatan bertambah ya. Di B1L1 bergeser ke B2L2. Otomatis kepuasannya awalnya di IC1 bergeser ke IC2. Nah, jumlah X tadi yang dikonsumsi kan X1 bergeser ke X2. Ini mencerminkan normal goods, barang-barang yang nilai income efeknya itu positif. Nah, bagaimana dengan barang netral? Barang netral itu adalah barang konsumsi yang tetap jumlah pembelian atau pemakaiannya meskipun pendapatannya berbeda. Mau kaya pun beli beras sama, ya. Beli cabai itu tetap sama. Kecuali dia buka kering atau ampera, ya. Ini ada kenaikan pendapatan konsumen. Ini pendapatan konsumen. Jadi kalau jumlah pembelian pemakaiannya akan tetap sama ya, tidak akan bertambah meskipun pendapatan bertambah. Jadi cerminannya seperti ini, meskipun pendapatannya bertambah bergeser ke kanan dari B1L1 B2L2, tingkat kepuasannya semakin bertambah, tapi X-nya akan selalu tetap. Ini adalah nilai income efeknya yang nol. Kemudian yang ketiga itu adalah barang-barang inferior, barang-barang yang kualitas rendah. Barang yang jumlah permintaannya akan turun seiring dengan peningkatan pendapatan konsumen. Jadi semakin meningkat nih pendapatannya, maka permintaannya akan turun. Contohnya apa? Jendol jepit. Semakin tinggi pendapatan seseorang itu permintaan akan jendol jepit akan naik. Ya. Ini mencerminkan pendapatan meningkat ya. Jadi konsumsi barang X itu akan bergeser ke kiri karena permintaannya akan turun. Lanjut ke barang given. Barang given itu adalah barang yang harga turun ketika permintaannya ikut turun, akan naik ketika permintaan ikut naik. Ini gambarannya yaitu
itu budget lain. Saya ambil yang permintaannya turun ya. Kalau permintaan turun artinya dari B1 ke L1 ya. Nah, ini ke BL2. Artinya kepuasan konsumen akan naik dari E1 ke E2 meskipun jumlah X disebut even good, itu barang income ya, tadinya negatif. Oke, selesai materi kita hari ini. Jangan lupa di subscribe untuk mengikuti konten kuliah khususnya ekonomi. Oke, saya sudahi materi kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.